Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Siti Asyushifa di Fakultasi dengan NIM 25111-01232 kelas VAI 7. Di sini saya ingin membacakan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Jawaban nomor 1 adalah berfilsafat adalah proses berpikir yang lebih mendalam dan sistematis yang bertujuan untuk memahami hakikat realitas, kebenaran, dan nilai-nilai. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan pengolahan informasi, analisis, dan sintetis. Tidak semua orang yang berpikir dapat dikatakan berfilsafat, karena berfilsafat memerlukan kemampuan pengetahuan yang lebih spesifik seperti 1. Kemampuan analisis dan sintetis yang kuat. 2. Pengetahuan tentang konsep-konsep filosofis dan teori-teori. 3. Kemampuan untuk mengembangkan argumen-argumen yang logis dan sistematis. Namun, semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, karena berfilsafat adalah suatu bentuk berpikir yang lebih mendalam dan sistematis. Nomor 2, berikut adalah penjelasan proses dalam berfilsafat. Menurut dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Dongeng dan tahayul seringkali berisi pengamatan, pengalaman manusia tentang alam dan kehidupan. Nah, berfilsafat memungkinkan kita untuk menganalisis dan menginterpretasikan data-data ini untuk memahami pola-pola dan hubungan-hubungan yang ada. Dengan mempertanyakan dan menganalisis, kita dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dalam penalaran sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan. 2. Berfilsafat menurut proses keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. 1. Keindahan alam semesta dapat menimbulkan keingintahuan manusia tentang hakikat, keberadaan, dan tujuan hidup. 2. Berfilsafat memungkinkan kita untuk mempertanyakan dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang alam semesta dan keberadaan manusia. 3. Dengan mencari kebenaran, kita dapat memahami lebih baik tentang diri kita sendiri dan alam semesta. Selanjutnya, penjelasan proses dalam berfilsafat menurut angan-angan melahirkan filsafat. Nah, angan-angan adalah kemampuan manusia untuk membayangkan dan menghayalkan sesuatu yang belum ada. Berfilsafat memungkinkan kita untuk mengembangkan angan-angan menjadi konsep filosofis yang dapat diuji dan dibuktikan. Dengan mengembangkan angan-angan, kita dapat melahirkan filsafat yang dapat membantu kita memahami lebih baik tentang alam semesta dan keberadaan manusia. Proses berfilsafat ini dapat membantu kita memahami lebih baik tentang diri kita sendiri, alam semesta, dan keberadaan manusia. Menjawab pertanyaan nomor 3. Berikut adalah penjelasan tentang sejarah konsep berpikir dalam filsafat. Periodisasi filsafat Yunani. Filsafat Yunani dapat dibagi menjadi beberapa periode. 1. Periode pra-Sokratis, abad ke-6 sebelum Masehi, abad ke-5 sebelum Masehi. Tokohnya Thales, Anaximander, dan Xenophanes. Pemikiran fokus pada kosmologi, mencari asal-usul alam semesta. 2. Periode Sokratis, abad ke-5 sebelum Masehi, abad ke-4 sebelum Masehi. Tokohnya Socrates, Plato, Aristoteles. Pemikiran fokus pada etika, epistemologi, dan metafisika. 3. Periode Helenistik, abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-1 sebelum Masehi. Tokohnya Epicurus, Stoicism, skeptisisme. Pemikirannya fokus pada etika, logika, dan epistemologi. Filosof besar Islam. 1. Al-Kindi dari 801
sampai 873 Masehi. Pemikirannya filsafat Islam, metafisika, dan epistemologi. 2. Tokoh Al-Farabi 872 sampai 9501 Masehi. Pemikirannya filsafat Islam, logika, dan metafisika. Ketiga, Ibnu Sina 981 Masehi sampai 1037 Masehi. Pemikirannya filsafat Islam, metafisika, dan epistemologi. 4. Ibnu Rushd dari 1126 Masehi sampai 1198 Masehi. Pemikirannya filsafat Islam, metafisika, dan epistemologi. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. 1. Surat Al-Alaq 96 ayat 1-5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. 2. Surat Al-Zumar 39 ayat 9. Apakah orang yang mengetahui sama dengan orang yang tidak mengetahui? Nah, pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam memahami kebenaran. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. 1. Sekularisme Barat, pemisahan antara agama dan negara. Konsep ini berkembang di Eropa pada abad ke-18 Masehi. 2. Filsafat Islam, integrasi antara agama dan filsafat. Konsep ini berkembang di dunia Islam pada abad ke-9 Masehi. Filsafat Islam menekankan pentingnya ilmu dan pengetahuan dalam memahami kebenaran. Menjawab pertanyaan di nomor 4, berikut penyelidikan pembagian filsafat menurut objeknya. 1. Metafisika dalam tanda kurung ontologi. Objeknya keberadaan, realitas, dan hakikat. Apa itu keberadaan? Apa itu realitas? Contohnya filsafat tentang keberadaan Tuhan, alam semesta, dan manusia. 2. Epistemologi, teori pengetahuan. Objeknya pengetahuan, kebenaran, dan cara mengetahui. Apa itu pengetahuan? Nah, bagaimana kita mengetahui? Contohnya filsafat tentang sumber pengetahuan, kebenaran, dan skeptisisme. 3. Etika dalam tanda kurung filsafat moral. Objeknya moral, etika, dan nilai-nilai. Pertanyaannya, apa itu baik dan buruk? Bagaimana kita harus bertindak? Contohnya filsafat tentang moralitas, etika, dan nilai-nilai. 4. Logika. Objeknya penalaran, argumen, dan bahasa. Pertanyaannya, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berargumen. Contoh filsafat tentang logika, bahasa, dan penalaran. 5. Estetika dalam tanda kurung filsafat seni. Objeknya keindahan, seni, dan kreativitas. Pertanyaannya, apa itu keindahan? Bagaimana menciptakan seni? Contoh filsafat tentang keindahan, seni, dan kreativitas. 6. Filsafat politik. Objek kekuasaan, negara, dan masyarakat. Pertanyaannya, apa itu kekuasaan? Bagaimana kita mengatur masyarakat? Contoh filsafat tentang kekuasaan negara dan masyarakat. 7. Filsafat agama. Objek agama, Tuhan, dan spiritualitas. Pertanyaannya, apa itu agama? Bagaimana kita memahami Tuhan? Contoh filsafat tentang agama, Tuhan, dan spiritualitas. Pembagian filsafat ini tidak mutlak dan dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi dan pendekatan filosofis. Menjawab pertanyaan nomor 5. Filsafat memainkan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Berikut adalah beberapa cara filsafat mempengaruhi kerangka berpikir. 1. Membangun nilai dan prinsip. Filsafat membantu individu memahami nilai dan prinsip yang menjadi dasar bagi tindakan mereka. Dengan memahami nilai dan prinsip,
individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan konsisten dengan nilai-nilai mereka. 2. Mengidentifikasi tujuan dan tujuan hidup. Filsafat membantu individu memahami tujuan dan tujuan hidup mereka. Dengan memahami tujuan dan tujuan hidup, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi mereka. 3. Mengembangkan kritis dan analitis. Filsafat membantu individu mengembangkan kemampuan kritis dan analisis mereka. Dengan kemampuan ini, individu dapat menganalisis informasi, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, dan membuat keputusan yang lebih tepat. 4. Mengatasi masalah dan konflik. Filsafat membantu individu mengatasi masalah dan konflik dengan cara yang lebih efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip etika dan moral, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat, mengurangi konflik. 5. Membangun karakter yang integritas. Filsafat membantu individu membangun karakter dan integritas mereka dengan memahami nilai dan prinsip. Individu dapat menjadi lebih konsisten dan dapat dipercaya dalam tindakan mereka. 6. Mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Filsafat membantu individu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mereka. Dengan kemampuan ini, individu dapat menemukan solusi yang lebih inovatif dan efektif untuk masalah-masalah yang kompleks. 7. Mengatasi ketidakpastian dan ambigu. Filsafat dapat membantu individu mengatasi ketidakpastian dan ambigu dengan cara yang lebih efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip etika dan moral, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan mengurangi ketidakpastian. Nah, dengan demikian, filsafat memainkan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu dapat melakukan suatu tindakan. Filsafat membantu individu memahami nilai dan prinsip, mengidentifikasi tujuan dan tujuan hidup, mengembangkan kemampuan kritis dan analitis, mengatasi masalah konflik, membangun karakter dan integritas, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, dan mengatasi ketidakpastian dan ambigu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.